terima kasih buat Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan yang saya buat ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari tugas PKG akhir saya. Nah, di sini saya mempunyai program yaitu Sehat dan Bugar Warga Sekolahku. Nah, ini merupakan sebuah program yang saya rancang. Nanti entah dilaksanakan seperti apa nanti, mungkin atau diperbaiki nanti, mungkin Bapak Ibu dapat mengevaluasi jika ada hal-hal yang kurang nanti. Baik, saya akan menyampaikan untuk materinya, yaitu Sehat dan Bugar Warga Sekolahku. Mengapa saya mengambil judul Sehat dan Bugar Warga Sekolahku? Nah, di sini saya mempunyai latar belakang, yaitu, nah, di sini di era kemajuan zaman, kebiasaan yang negatif yang banyak dilakukan orang adalah malas bergerak, atau istilah sekarang mager ya. Malas bergerak dalam dunia medis disebut dengan sedentary lifestyle. Nah, malas adalah kebiasaan yang perlu dirubah, tetapi beberapa orang sudah merasa nyaman serta sulit merubah kebiasaan tersebut. Perlu diketahui, gaya hidup mager tersebut memang tidak dirasakan secara langsung Bapak Ibu, tetapi mulai akan terasa setelah bertahun-tahun kita melakukan mager tadi. Nah, kemudian menurut WHO, gaya hidup sedentary adalah salah satu dari 10 penyebab kematian di dunia. Nah, di sini EPIC pada tahun 2008 melaporkan bahwa kematian akibat kebiasaan malas bergerak jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan kematian karena obesitas. Jadi itu hasil dari 2008 ya. Kalau sekarang penggunaan handphone dan segala macam sekarang sudah semakin banyak, sehingga untuk bergerak itu tidak usah anak-anak, kita sebagai guru pun mungkin berkurang daripada yang dulu-dulu, orang-orang zaman dulu. Nah, kemudian resiko mager akan lebih banyak mengakibatkan masalah kesehatan, akan lebih meningkat apabila disertai dengan kebiasaan pola makan yang tidak seimbang dan tidak sehat. Jadi di sini diperparah lagi, kalau kita makannya banyak, terlalu banyak makannya melebihi jumlah yang cukup dari kita, nah itu bisa mengakibatkan juga risiko juga. Kemudian juga makan makanan yang berpengawet, nah itu merupakan contoh-contoh juga makanan yang tidak sehat. Nah, di sini di kalangan pelajar sekarang hal ini mager sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Ya, benar kan Bapak Ibu ya. Jadi mager ini sudah kita lihat anak-anak, Bapak Ibu sudah rasakan sendiri di sekolah. Anak-anak kita cenderung menggunakan HP daripada kegiatan-kegiatan fisik seperti berolahraga, bahkan pun bermain-main dengan teman mungkin kurang ya. Tapi untungnya kita di sini masih ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, mungkin masih bisa mengurangi ya dari penggunaan dari gadget. Kemudian kebiasaan itu terjadi karena penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa penggunaan gadget sekarang sudah tahu anak-anak bermain game, anak-anak menggunakan HP untuk scroll-scroll TikTok atau yang lainnya. Akhirnya untuk bergeraknya kurang. Jadi tangannya mungkin matanya cuma duduk seperti itu. Mereka gerakannya ya kurang lah kalau kita secara hitung-hitungan ya. Itu. Jadi gadget ini sudah mulai berlebihan digunakan. Nah, hal ini mengakibatkan resiko dari perkembangan kesehatan mereka serta kebugaran. Peserta didik menjadi terganggu dan mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya ambil latar belakang mengapa saya mengambil Sehat dan Bugar Sekolahku. Saya sambil nge-case ya Bapak Ibu ya, sebentar ya.
Baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, di sini saya merancang ini, rencana ini saya memiliki kekuatan, namanya aset ya, aset yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu yang pertama, yaitu kepala sekolah yang memotivasi. Ya, kita sudah tahu ibu kepala sekolah kita, Ibu Emilia, sangat luar biasa dalam memotivasi baik guru-guru atau peserta didik untuk berkembang dan maju lagi. Nah, di sini merupakan kekuatan kita sebagai guru di sini untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang saya lakukan ini. Kemudian guru penggerak. Nah, di sini luar biasa, ada Pak Rahim di sini sebagai guru penggerak, ada Ibu Pira, ada Ibu Noni, kemudian dulu Pak Asari ya, sekarang sudah jadi kepala sekolah. Kemudian guru-guru yang kreatif di sini. Nah, jadi itu sangat membantu, serta peserta didik. Ini aset-aset dari manusia. Kemudian dari politik itu kita karena mempunyai kepala sekolah yang memotivasi gitu tadi, jadi dia itu mempunyai hak untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Jadi di sini kekuatan kita itu ada politik ya, kebijakan kepala sekolahnya sehingga dapat berjalan apa-apa yang kita rencanakan. Kemudian ada lapangan yang seperti sudah dari Bapak Ibu, ada lapangan di sini kita cukup untuk kegiatan. Kemudian aset fisik lain yaitu berupa kon untuk alat olahraga, kemudian pengeras suara, ini yang saya butuhkan ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran berbasis proyek yang saya rancang adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang manfaat kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka paham manfaat apa sih pentingnya kebugaran jasmani itu. Nah, selanjutnya terciptanya kesadaran peserta didik dalam menjaga kebugaran. Jadi mereka sudah mulai, setelah mereka memahami gunanya kebugaran seperti ini, sehingga mereka melakukan latihan-latihan kebugaran untuk menguatkan mereka, fisik mereka, sehingga mereka bersekolah menjadi semangat, tidak mudah sakit, melakukan aktivitas tugas-tugas sekolahnya dengan baik, dengan fisik yang bagus, karena kebugarannya bagus. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan fisik peserta didik menjadi lebih baik, ya ini yang saya bilang tadi. Itu. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat merancang bentuk latihan dan intensitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan benar. Jadi setelah mereka sudah mengetahui, kemudian ada kesadaran, kemudian mereka meningkatkan kemampuan, mereka juga bisa menciptakan, saya misalnya melakukan push up dalam satu hari itu 3 kali, kemudian melakukan sit up itu 3 kali, kemudian melakukan squat jam itu berapa kali, dan dilakukan selama seminggu berapa kali, dan mereka sudah bisa mengatur seperti itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini kita melatih mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Jadi peserta didik itu tanpa dipaksa, tapi mereka belajar sadar, kemudian mereka membuat program latihan. Selanjutnya, nah di sini capaian saya, yang pertama yang saya lakukan adalah sosialisasi guru dengan peserta didik. Jadi saya mensosialisasikan apa itu pengertian kebugaran, apa itu manfaat kebugaran, apa itu contoh-contohnya, dan bagaimana misalnya bentuk latihan kebugaran, atau mereka juga mencari internet seperti itu. Kemudian pembagian kelompok untuk merancang jenis latihan dan intensitas. Nah, ini yang akan dilakukan di dalam proyek saya ini. Kemudian intensitas sesuai dengan kebutuhan kemampuan peserta didik. Nah, di sini pelaksanaan penanggung jawab kepala guru, kepala sekolah, rekan-rekan guru PJOK dan rekan sejawat. Nah, target kegiatan semua peserta didik SMP Satap Dusun Timur. Jadi semua peserta didik. Kemudian program kegiatan yaitu kurikuler lini masa, ini saya rencanakan itu 3 sampai 9 Maret. Tetapi ini kan lagi rencana. Kemudian mungkin ada evaluasi atau apa, selama 3 sampai 9 Maret itu
itu tidak tiap hari. Misalnya itu dia bikin intensitasnya 3 hari. Misalnya hari Senin, kemudian hari Rabu, hari Jumat. Nah, jadi hari lain itu kosong. Sebenarnya rentan waktunya aja kita bagi. Itu nanti merupakan sebuah contoh rutinitas 1 minggu. Jadi ini contoh nyatanya. Jadi mereka nanti bisa mengaplikasikannya di dalam dunia nyata seperti itu. Kemudian mitra komunitas belajar itu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi dengan Bapak Ibu guru semua. Jadi dalam kegiatan itu kita berkolaborasi karena ini banyak siswanya dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi membutuhkan guru-guru lain untuk mendampingi atau mengarahkan mereka. Kemudian di sini saya sedikit apa sih kebugaran? Jadi sekedar Bapak Ibu guru untuk mengetahui, yaitu kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan atau menyesuaikan terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Nah, di sini jadi kesanggupan atau kemampuan tubuh kita itu melakukan beban fisik yang diberikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak terlalu capek sekali gitu. Misalnya kita angkat-angkat barang, kita menyapu, kita mengepel. Jika fisik kita bagus, itu akan santai saja karena kebugarannya bagus. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari kebugaran? Di sini manfaatnya melakukan latihan kebugaran secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di sini ada manfaatnya. Contohnya, yang pertama, menurunkan berat badan, kemudian mencegah obesitas, dan juga mencegah penyakit jantung, mencegah mengatur, misalnya kita kena diabetes, tetap berolahraga. Jadi ini bisa mencegah diabetes atau mengatur diabetes, karena kalau kita berolahraga itu dia insulin tubuh kita itu meningkat. Nah, peningkatan insulin di dalam tubuh itu. Jadi itu membantu kita untuk mencegah. Tapi kalau sudah kena diabetes, tetap berolahraga untuk dia tidak terlalu parah lagi seperti itu. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Kemudian menambah kepintaran. Menambah kepintaran kenapa misalnya? Nah, jadi menambah kepintaran ini karena apabila kita berolahraga, sirkulasi darah menjadi semakin bagus, semakin lancar, sehingga dia masuk ke otak kita. Nah, jadi kepintarannya semakin bertambah karena otak kita itu darahnya makin encer, makin bagus, ya. Kemudian memberi banyak energi, menurunkan gejala depresi ringan atau kegelisahan. Jadi anak-anak mungkin yang dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung. Nah, ini bisa mempengaruhi dari mereka bisa mengelola emosi mereka, kemudian melindungi dari osteoporosis, kemudian meningkatkan mood. Olahraga ini kalau kadang-kadang kita bermain olahraga itu senang. Itu memang reaksi tubuh ketika kita berolahraga. Contoh, misalnya kita Bapak Ibu ikut futsal, Bapak Ibu bulu tangkis, Bapak Ibu main voli, itu senang bawaan. Nah, itu jadi meningkatkan mood kita. Kemudian membuat anak-anak selalu aktif. Nah, di sini beberapa contoh latihan aktivitasnya. Nah, di sini contoh-contohnya misalnya latihan kekuatan. Jadi anak-anak sit up, bisa push up, back up, kemudian menahan berat badan. Itu dengan tangan, kemudian naik turun bangku, nah itu latihan kekuatan. Kemudian latihan daya tahan, full up, lari cepat, kemudian lari jarak menengah. Ini mohon maaf ini untuk yang latihan kecepatan ini ya. Kemudian latihan keseimbangan, contoh berdiri bangau, sikap kapal terbang. Latihan kelenturan seperti peregangan, misalnya seperti ini, memutar-mutarkan kepalanya sampai kaki. Nah, itu peregangan statis yang tidak bergerak dan dinamis. Kemudian lari berbelok ini untuk latihan kelincahan. Kemudian latihan kecepatan tadi lari cepat. Nah, kemudian power itu angkat beban kayak orang angkat besi. Tapi ya bisa juga kita angkat barbel yang ringan-ringan karena anak-anak dan tidak dianjurkan terlalu untuk yang fisik yang terlalu. Yang penting
ada. Kalau mereka untuk pengembangan ke arah sana ya kita tidak halangi, tetapi kalau untuk biasa aja ya bisa dengan latihan yang beban ringan. Jadi selanjutnya, nah bagaimana langkah-langkah saya? Nah di sini langkah-langkah saya lakukan itu bersama Bapak Ibu guru. Jadi kita berkolaborasi dalam kegiatan ini. Jadi guru melakukan pertama, guru melakukan sosialisasi tentang pengertian tadi kebugaran, manfaatnya, contoh latihan kebugaran. Nah setelah mereka sudah paham, lalu setelah sosialisasi tadi dibentuklah kelompok. Kemudian setiap kelompok nanti memilih 3 latihan kekuatan, dua latihan daya tahan. Jadi mereka melakukannya. Nah di sini peserta didik diberikan waktu menyimak, mencoba serta menghaluskan. Jadi mereka pertama menyimak bagaimana misalnya cara melakukan di sini latihan kekuatan, misalnya itu push up misalnya. Bagaimana melakukan push up misalnya, mereka memahami dulu bagaimana posisi kepalanya, bagaimana posisi tangannya, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi tumpuannya, bagaimana posisi tangannya, bagaimana posisi keseluruhan tubuhnya. Nah mereka akan memperhatikan di situ, kemudian mereka mencoba. Setelah mencoba mereka menghaluskannya supaya lebih bagus kelihatannya seperti itu. Kemudian mereka menceklis apakah gerakan mereka sesuai apa tidak pada lembar cek diri sendiri. Jadi setelah itu peserta didik itu setelah itu atau masih dalam proses boleh juga itu ketika mereka melakukan push up tadi, nah dia di situ dia menceklis misalnya apakah tangan saya di samping badan, misalnya tidak, apakah kaki saya lurus. Misalnya, iya. Apakah badan saya lurus? Ya. Nah di sini yang saya buat itu mereka melatih kejujuran mereka. Jadi ini tidak mempengaruhikan nilai, tetapi mengintrospeksi diri mereka supaya ini benar, ini salah. Jadi mereka memperbaiki sehingga terbentuklah gerakan yang bagus dengan mereka menilai sendiri apa kesalahan mereka dan mereka memperbaikinya. Nah setelah itu, di sini kita juga dibantu oleh teman yang kesulitan tadi, dibantu oleh teman satu kelompok yang gerakannya bagus. Misalnya dari satu kelompok 5 orang, 1 orang yang punya gerakan yang bagus push up-nya. Nah di situ dia mengajarkan teman-temannya. Di sini letak kolaborasinya. Misalnya Pak Rahim sebagai guru BK di situ terlibat mengawasi si pengajar anak-anak tadi. Jika keliru, Pak Rahim pun membantu. Nah, Pak Rahim membantu atau memberi motivasi mungkin dari sikap mereka, takut mereka ya berlaku lah seperti itu, takut mereka marah-marah ke temannya, di mana caranya berkomunikasi sama temannya supaya saling menghargai atau gerakannya. Jika keliru, Pak Rahim pun bisa membantu gerakannya. Jadi kolaborasi. Jadi setiap pos-pos kelompok, guru-guru mendampingi para peserta didik tadi, sehingga adanya kolaborasi dengan guru-guru. Kemudian setelah mereka membaik gerakannya, mereka membuat intensitas. Di sini mereka misalnya latihan ringan dulu, kemudian mereka naik lagi ke latihan yang sedang, kemudian yang berat. Nah, di sini untuk intensitas itu dia Bapak Ibu, dia akan terasa apabila dia masih biasa-biasa saja, fisiknya itu mungkin ringan. Tapi mulai nyeri ini karena misalnya kekuatan itu mulai sedang. Tapi kalau mulai sudah keenak sekali, nah itu mulai berat sampai sudah sakit sekali. Nah itu jadi itu ada fase-fasenya untuk beban. Nah untuk kardio juga ada juga. Nah di sini untuk intensitas disesuaikan dengan kesepakatan setiap kelompok. Boleh sama di dalam kelompok, tetapi juga boleh berbeda sesuai kemampuan fisik mereka. Nah, setiap perpindahan intensitas diberikan jeda istirahat. Misalnya, pertama dia push up, udah lakukan ringan. Misalnya dulu, habis itu tidak ada istirahat dulu. Habis itu dia naik ke sedang, istirahat sebentar, baru ke tinggi. Seperti itu, Ibu. Nah, selanjutnya pada hari berikutnya, jadi kegiatan ini 3 hari, Ibu. Pada hari berikutnya peserta didik memilih 3 latihan kecepatan, 3 latihan kelincahan.
Jadi di sini misalnya kecepatan. Jadi untuk kemudian melakukan kegiatan untuk petunjuknya sama kegiatan sebelumnya. Jadi untuk latihan kecepatan itu intensitasnya sekedar berbagi Bapak Ibu. Dia di dalam olahraga kardio itu dia ada bahasanya kalau kita bisa menilai orang itu intensitasnya tinggi atau rendah itu dari dia bicara. Contoh begini, apabila anak contoh tidak jogging ya, jogging dalam jarak 50 meter, anak tuh santai, dia masih bisa bicara, ngobrol bagus dengan temannya, berarti anak itu dalam intensitas ringan joggingnya. Nah, kemudian apabila dia berlari, tiba-tiba napasnya sudah mulai terganggu. Kan kita pernah pasti Bapak Ibu kalau jogging kayak nah seperti itu. Kemudian napasnya mulai terganggu dan bicara agak terganggu kan. Nah, itu sudah mulai ke intensitas kita. Tapi apabila anak berlari sekejap misalnya, terus dia bilang, aduh, nggak bisa ngomong dia, bisa sedikit ngomong. Nah, itu berarti dia sedang berada di intensitas tinggi. Jadi dia berada di titik tertinggi dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk memperlihatkan intensitas, jadi anak-anak bisa mengukur bagaimana kalau dia sudah intensitas tinggi, kalau sampai dia sudah berkata satu dua kata, atau dia susah bicara, asal jangan sampai dia paksa sampai mau pingsan, ya jangan, dia bisa ngatur sendiri ya gitu ya. Nah, itu contoh untuk intensitas. Nah, kemudian di hari terakhir peserta didik merancang sirkuit training untuk membuat contoh latihan pada hari sebelumnya. Setiap bos melakukan intensitas ringan menuju tinggi dan sedang menuju tinggi. Lakukan jeda istirahat ketika menyelesaikan pos. Nah, di sini misalnya nanti dibuat sejenis pos-pos buat mereka. Misalnya mereka pos 1 push up, oke, intensitas ringan, intensitas sedang, cepat. Itu latihan kekuatan. Kemudian latihan kekuatannya mungkin ada lagi sit up. Kemudian pindah lagi ke latihan kecepatan. Dia lari sprint 50 meter misalnya. Dari yang sedang, ringan, sedang, cepat. Kemudian dia pindah lagi. Setiap pos jeda. Bagus juga, setiap intensitas juga ada jedanya, biar ada istirahatnya. Kemudian ke pos selanjutnya misalnya latihan kelincahan, lari berkilo-kilo. Nah, intensitas rendah, sedang, tinggi. Nah, seperti itu. Bikin pos-pos seperti itu tujuan terakhirnya. Nah, rencana evaluasi tindak lanjut untuk kegiatan sehat dan bugar warga sekolahku akan mencakup pengumpulan informasi pemangku kepentingan, termasuk peserta didik. Dari sini ke sekolah juga kan, yang utama. Kemudian staf, guru-guru, dan semua peserta didik terlibat dalam refleksi kepuasan diri untuk menilai pengalaman belajar, keterampilan motorik, pengalaman intensitas yang dirancang. Rekan-rekan guru juga memberikan masukan dengan wawancara, efektivitas program, dan tantangan yang dihadapi. Karena apa tantangan selama kegiatan kita tadi kan, oleh kolaborasi sama Bapak Ibu guru kan. Kemudian alat pengumpulan data melalui refleksi terhadap peserta didik dan wawancara berguna untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang terakhir, tantangan yang dihadapi dalam kegiatan proyek. Peserta didik, nah di sini ada tantangan yang menurut saya mungkin ada dari Bapak Ibu juga tantangan juga. Peserta didik yang banyak sehingga diperlukan pengelolaan pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dan karena siswanya banyak, kita perlu strategi yang tepat bagaimana supaya anak ini efektif dalam melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Nah, kemudian yang kedua menurut saya itu kesulitan gerak yang benar, meskipun karena dia butuh pengulangan untuk olahraga ini, jadi masih kemungkinan geraknya masih ada keliru. Nah, seperti itu. Kemudian pengaturan intensitas latihannya mungkin kurang tepat, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Demikian atas pemaparan saya. Ada yang ditanyakan, mungkin ada ditambahkan dari Bapak Ibu guru dari hasil pemaparan saya, silahkan. Bapak Jun, ada? Oke, terima kasih. Ada dari. Terima kasih ya, luar biasa sekali pemaparan Pak Indra.
Di sini saya ingin menanyakan Pak, berhubung saya ini guru bimbingan counseling, biasanya anak-anak itu di dalam kelas itu terkadang bisa terlihat ngantuk Pak. Padahal itu kan Pak biasanya dari pagi-pagi ya Pak. Apakah anak-anak yang baru pagi-pagi ini masih ada yang nguap Bu biasanya Bu? Oh, itu mulutnya itu. Nah, saya itu bingung, apakah ada berhubungannya dengan olahraga? Apakah ada kekurangan olahraga anak ini sehingga pagi-pagi setelah belajar baru duduk sudah nguap Pak, mata merah, bahkan ada yang sudah ngantuk. Apakah itu ada pengaruhnya dengan olahraga Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya dari Pak Rahim. Di sini Pak Rahim juga sebagai guru penggerak ya di sini ya. Ya, menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh Pak. Karena apabila dia berolahraga, otomatis tubuhnya itu lebih apa namanya, aliran darah ke otaknya itu lebih encer, lebih cair gitu. Jadi sehingga dia mungkin lebih fokus, mungkin dia itu mempengaruhi mungkin dari caranya tidur, gerakannya kurang, ini juga mempengaruhi ke anak. Jadi anak itu menjadi bosan, bisa malas, bisa kita analisa apakah siswa ini, kan kita kan sering anak-anak olahraga atau lihat aja apakah dia itu sering olahraga apa dia tidak, nah, seperti itu. Atau mungkin ada parent karena dia sebagai guru BJOK, guru BK mungkin apa namanya, apakah dia kurang berminat dengan pelajaran, mungkin ada strategi-strategi lain bisa juga mempengaruhi. Demikian Pak Rahim, terima kasih. Ada tanggapan? Oh iya Pak. Sekarang saya sadar Pak. Ternyata kalau orang yang kurang gerak itu bisa membuat badan lesu ya Pak. Betul. Nah, jadi badan lesu itu mungkin membuat anak-anaknya mudah mengantuk. Nah, kalau kita sering bergerak atau sering berolahraga, apalagi tadi sudah terbiasa olahraga setiap hari ya Pak. Minimal Jadi 3 kali seminggu. Oh, 3 kali seminggu ya Pak? Itu minimalnya. Berarti kalau maksimalnya tuh boleh setiap hari secara rutin ya Pak? Oh, mungkin ada juga pengaruhnya ya Pak. Setelah saya mengamati pemaparan Bapak, ternyata bergerak itu paling enggak 1 hari ada ya Pak. Tapi kalau misalnya anak-anak itu jalan kaki menuju ke sekolah, itu kan bergerak Pak. Apakah itu kita bilang termasuk olahraga juga Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih atas penyampaiannya. Nah, itu namanya bukan olahraga ya, tapi bergerak. Dia bergerak. Kalau olahraga itu ada spesifik-spesifiknya. Contoh voli, posisi mata, posisi tangan, posisi kaki. Nah itu. Kalau bergerak itu kan kadang-kadang dia enggak ya. Kalau sebenarnya kalau kita tadi ke larinya jalan cepat, tapi enggak jalan cepat juga tekniknya kan. Jadi dia itu bergaya hidup aktif, seperti itulah ini. Dia aktif bergerak. Nah ternyata dia itu aktif bergerak, tapi bukan ke cabur olahraganya, gitu. Ya terima kasih. Ada lagi? Oke. Nah, ada Ibu Tuti atau mau ditambahkan atau apa? Silakan. Baik, terima kasih. Anda sudah menyampaikan dengan baik tadi. Yang ingin saya tanyakan, apa rencananya ke depan dengan program yang Pak Indra lakukan ini? Apa ada rencana yang dibuat supaya sehat tadi untuk lingkungan sekolah kita? Maksudnya imbas dari Bapak yang lakukan ini. Apa rencananya ke depan untuk sekolah kita? Oke. Ya. Terima kasih Bu. Jadi rencana saya pertama itu melakukan kegiatan ini. Tetapi sebelum juga melakukan kegiatan ini, saya sebagai guru PJOK juga menjadi role model. Mungkin saya mempraktekkan dalam hidup saya. Kemudian yang lain contoh. Kemudian mungkin setelah ini atau sebelum ini juga saya juga terus mengingatkan anak-anak atau bapak ya istilahnya anak-anak seperti itu ya, supaya bergaya hidup aktif seperti itu. Kalau syukur-syukur dia melakukan kegiatan seperti kebugaran tadi, itu lebih bagus lagi untuk
kesehatannya kan tadi terlihat beberapa manfaat-manfaatnya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan diri sendiri, tindakan kita, kemudian setelah misalnya kegiatan nanti pun kita tetap mengingatkan atau mengawasi apakah anak-anak ini berhasil setelah program, atau kita evaluasi lagi program supaya lebih kena lagi dengan tujuan. Terima kasih. Ada lagi Bu tanggapan? Ya, tadi yang mau saya tanyakan, nanti menambahkan yang Maret tadi. Oh, iya. Berapa itu tadi? Berarti Itu 9. maunya kegiatan apa itu? Oh, itu untuk kegiatan yang 3 hari tadi yang saya rencanakan tadi, yang langkah-langkah tadi. Ya. Gitu. Ini masih rencana Bapak Ibu, mungkin ada perubahan apa kan bisa. Gitu. Ada lagi Bu? Sudah, cukup. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Baik Pak? Silakan. Oke, demikian. Ada lagi? Tidak ada? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian hasil dari penyampaian materi saya. Terima kasih atas kerjasama semua. Semoga dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan kita semua untuk kita mengenal hidup yang lebih sehat, nah, sehingga kita sehat dan bugar itu warga sekolah kita. Ya, sekian, terima kasih. Selamat pagi. Selesai. Cukup Pak? Sudah kan? Ya. Berapa menit?